Hai Melki, cuci muka dulu. Kamu cuci muka dulu. Nggak perlu lah lo ancam-ancam Pak Jokowi untuk turun dan berdarah-darah. Turun itu pasti, karena 2024 beliau pasti sudah selesai. Dan itu amanat konstitusi. Tapi kalau ucapanmu harus berdarah-darah, Hola netizen yang terhormat, aksi kritis Ketua BEM UI 2023 Melki Sedek Huang memang selama ini selalu menjadi sorotan publik. Seperti sebelumnya, ia pernah mengkritik keras DPR RI terkait Perpu Cipta Kerja. Dan kini ia menjadi sorotan kembali karena melayangkan gertakan untuk Presiden Jokowi. Dalam video yang beredar, tampak Melki menanyakan apakah Presiden Jokowi mau turun secara baik-baik atau berdarah-darah. Video tersebut ternyata adalah cuplikan video podcast YouTube ex-Ketua Umum KPK Abraham Samad yang berjudul Ketua BEM UI Presiden Jokowi Jangan Bunuh Demokrasi dan Anti Korupsi. Di dalam videonya, Melki membahas perihal kondisi Indonesia hari ini. Melki kemudian menyebut bahwa di tahun ke-10 atau tahun terakhir Jokowi menjadi presiden, apakah ia mau turun secara baik-baik atau berdarah-darah. Jadi begini, Presiden Jokowi ini kan sudah akan memasuki tahun ke-9. Ya. Tahun ke depan artinya ini adalah tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah gitu. Jika dia ingin mengakhiri kekuasaannya dengan baik, baru tunjukkan itikat baiknya untuk kemudian merespon suara-suara masyarakat. Tapi kalau dia kemudian ingin mengakhiri kekuasaannya dengan tidak baik, dengan dalam tanda kutip masyarakat tidak percaya dengan kepresidenan Bapak Jokowi gitu misalnya, dengan tanda kutip masyarakat menjadi antipati dengan sistem pemerintahan, dengan tanda kutip masyarakat menjadi percaya bahwa isinya di dalam itu koruptor semua, ya silakan untuk tidak dijawab gitu. Nah, gimana nih menurut netizen yang mana benar? Silahkan berkomentar ya. Memang benar ketakutan kalian itu seperti itu, karena nggak ada yang bayar kalian untuk unjuk rasa. Mana ada Pak Jokowi itu melawan konstitusi atau menyeleweng dari konstitusi? Nggak ada. Suara kalian itu mana? Nggak ada pembelaan untuk bangsa ini, untuk negeri ini. Coba di waktu Pak Jokowi mengajukan undang-undang perampasan aset-aset para koruptor yang ditolak DPR pada waktu itu, kalian hadir, kalian unjuk rasa itu DPR. Tapi mana suara kalian? Omong kosong kan? Menghilang kan? Karena nggak ada yang bayar kalian untuk unjuk rasa. Paham? Pak Jokowi itu nggak ada yang mau melawan konstitusi, nggak ada. Cuma kalian itu saja, nggak ada yang bayar kalian untuk unjuk rasa. Jadi kalian itu mahasiswa yang tidak berguna bagi kami rakyat. Oke? Assalamualaikum. Kami rakyat jelata. Hidup kami di pedesaan, tapi kami juga siap mempertahankan Pak Jokowi sampai pada akhir jabatannya, sampai berdarah-darah juga. Kami siap mempertahankannya. Ingat itu, paham? Kami rakyat jelata, hidup di pedesaan, merasa puas dipimpin oleh Pak Jokowi, dan kami siap mempertahankan sampai akhir jabatannya, bahkan untuk berdarah-darah juga siap. Paham? Emangnya kamu tuh siapa? Terus ngancam-ngancam segala. Kamu pikir kita ini, kita rakyat Indonesia pendukung Pak Jokowi ini nggak pernah dulunya kampus, nggak pernah jadi mahasiswa seperti kamu, terlibat di dalam organisasi kemahasiswaan di kampus seperti yang kamu pimpin, itu hal yang sangat positif. Tetapi bukan berarti lalu organisasi kemahasiswaan kita itu diboncengi atau dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menyuarakan kepentingan politiknya. Cerdas dong berpikir sebagai mahasiswa. Bikin malu-maluin saja statusmu sebagai mahasiswa dan bikin malu-maluin aja alma mater kamu. Kita ini pernah berdemo, kita ini juga pernah saat menjadi mahasiswa turun di jalan. Tetapi apa yang kita lakukan itu terlahir dari hati nurani kita, bukan karena diboncengi, atau bukan karena dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu seperti kamu ini, pakai ngancem-ngancem segala. Cobalah kamu buat, enak aja ini orang. Ya, belajar ya untuk hidup dan masa depanmu ya. Belajarlah di kampus dengan baik, terlibatlah dalam organisasi kemahasiswaan di kampus itu dengan baik, dan harus independen ya. Organisasi kemahasiswaan yang kamu pimpin itu harus cerdas dan independen. Jangan diboncengi, jangan dipakai sebagai alat kepentingan politik kelompok tertentu yang tidak suka terhadap penguasa, terus memakai kamu. Ngaco ini anak.
Lalu kalian di mana ketika undang-undang perampasan aset korupsi itu belum diketuk palu? Kalian di mana BEM UI? Jujur saja kamu ingin melengsarkan Jokowi dengan cara yang tidak hormat, bukan? Seorang tokoh yang bekerja, yang menjadikan presiden terbaik sepanjang masa pemerintahan Republik Indonesia, kamu ingin lengsarkan dengan cara yang tidak hormat, dengan alasan membungkam demokrasi dan menghambat pelaksanaan pemberantasan korupsi. Kalian lupa ya bahwa kalian sama sekali tidak bergerak ketika ada undang-undang terkait korupsi itu. Lalu berdalil ini surat maklumat yang bakal mungkin akan menjadi gerakan masyarakat. Masyarakat yang mana? Saya sebagai masyarakat tidak pernah menitip amanat kepada BEM UI. Hei, apalagi yang bisa kalian lakukan selain menjatuhkan pemimpin negara Republik Indonesia? Tidak harus dijawab sama Jokowi katamu, tapi Jokowi tinggal pilih mau turun secara baik-baik atau dengan berdarah-darah. Katamu tidak harus dijawab sama Jokowi. Ya, ketika kamu mengatakan tidak harus dijawab sama Jokowi, saya beranggapan wah cerdas nih. Berarti dia tahu dalam proses sebuah surat ketika kita menyampaikan ada prosesnya. Begitu pula ketika kita mengusulkan sesuatu ada prosesnya. Dari bawah sampai ke atas. Butuh proses. Namun ketika di akhir kalimat kamu mengatakan tinggal pilih mau turun baik-baik atau berdarah-darah, disitulah saya menangkap tujuan Anda dalam melengsarkan Jokowi dengan tidak hormat. Lalu mengatakan bahwa ini adalah gerakan masyarakat. Bukan gerakan masyarakat, gerakan orang yang punya kepentingan. Hei, para BEM, selain mengusik kepemimpinan negara ini, ada banyak hal. Ketika kamu dari tempat kontrakanmu atau dari rumah ke kampusmu, ada banyak hal di masyarakat yang perlu kalian angkat. Jikalau kalian benar-benar peduli sama bangsa ini, mungkin kalian ada kegiatan-kegiatan yang menyalahi aturan, kalian bisa menyuarakan. Bukan tentang turun dan bertahannya seorang pemimpin saja. Sebenarnya kalian itu bergerak untuk rakyat atau bergerak untuk orang-orang yang punya kepentingan. Karena bukti kalian bilang bahwa Jokowi membungkam gerakan untuk memberantas korupsi. Tapi ketika undang-undang anti korupsi dicanangkan dan belum diketuk palu, kalian sama sekali tidak melakukan aksi. Aksi seperti surat dan ataupun gerakan yang berdarah-darah itu tidak kalian tunjukkan. Kalian tidak bersama pemerintah. Entah kalian bersama siapa. Kalian tidak bersama rakyat tapi membawa nama rakyat. Salah marah. Semoga kedepannya masyarakat itu semakin... Hai Melki, cuci muka dulu. Kamu cuci muka dulu. Tidak perlu lah lo ancam-ancam Pak Jokowi untuk turun dan berdarah-darah. Turun itu pasti, karena 2024 beliau pasti sudah selesai. Dan itu amanat konstitusi. Tapi kalau ucapanmu harus berdarah-darah, jangan salahkan loh ya. Jangan salahkan rakyat Indonesia yang 82% lebih mencintai dan merasa puas dengan kepemimpinan Jokowi, dan kamu ancam begitu, jangan-jangan malah kamu yang nantinya akan dilengsarkan dari muka bumi ini. Ingat itu Melki, hati-hati, mulutmu harimaumu. Ketakutan terbesar saya adalah jika suatu saat nanti anak saya menjadi mahasiswa seperti ini, mengkritik Jokowi dan sok bicara soal konstitusi, tapi nggak pernah peduli dengan perkosaan yang terjadi terhadap para siswa dan santri. Lalu soal pengusulan sekolah di Pondok Cina, apakah kalian pernah bersuara? Padahal dari kampus kalian hanya beberapa ratus meter saja jaraknya. Sudahlah, sebaiknya kalian fokus belajar dan jadilah sarjana, lalu bekerja, berkarya, dan banggakanlah orang tua. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk berguna bagi bangsa dan negara. Melki, mahasiswa, ketua BEM UI. Aduh, Anda itu mending fokus belajar, kuliah toh, agar nilai tingkat Universitas Indonesia tuh bisa lebih lagi gitu dibandingkan dengan universitas lain di luar sana ya. Boleh mengkritik pemerintah, hak semua warga termasuk mahasiswa. Cuman kalau Anda penyampaiannya seperti itu sudah bukan bahasa mahasiswa lagi. Dalam arti sudah 11-12 dengan kelompok-kelompok yang selama ini memang itu maunya seperti itu. Melengsarkan Pak Jokowi dengan bahasa tadi sampai berdarah-darah. Itu kan bukan bahasa seorang di akademisi, bahasa preman. Kami warga rakyat Indonesia melihat gejala-gejala ini ya, akhirnya berpikir kualitas mahasiswa sekarang tidak murni lagi dalam hal menyampaikan kritikan atau pendapat. Kalau mau relevan, kalau mau minta dukungan, Anda demon ke DPR, MPR itu yang undang-undang mengenai perampasan harta kekayaan koruptor dirampas. Itu baru kami setuju. Dilihat dari gejala-gejala ini 11-12 Anda dengan gerombolan-gerombolan yang ingin melengsarkan Pak Jokowi, ya kami menyimpulkan Anda ini termasuk orang dibayar untuk menciptakan suasana keruh,
apalagi mau di tahun politik ya. Tolong sebagai mahasiswa berpikirnya lebih setingkat lagi dengan kami warga biasa. Oke Melki, salam. Halo Melki, selamat malam. Waduh, perkenalkan, saya Sorsawu, bakul kembang dan bibit buah-buahan. Ya Melki ya. Oke, Melki seorang ketua BEM Mayang Mana di universitas yang sangat terkenal dan favorit sekali di negeri ini, Universitas Indonesia. Wah, jabatan kamu sebenarnya udah luar biasa mentereng ya. Tapi sayang 1000 sayang ya. Dari yang saya ketahui, ketua-ketua BEM selama ini hanya kamu yang paling tidak bermutu. Ya, hanya kamu yang paling tidak bermutu di antara ketua-ketua BEM sebelum-sebelum kamu. Bahkan yang seusia saya ya. Kenapa? Kamu bilang ketakutan Pak Jokowi melanggar konstitusi. Hello, dari 2 periode tinggal 1 tahun kurang lebih bro. Terlambat kamu ngomong itu. Terus maksud kamu apa? Kamu angkat isu itu supaya dikenal. Ya, wah ini Melki, ketua BEM UI gitu. Banyak dikenal gitu ya. Terlambat bro. Dari 10 tahun tinggal 1 tahun. Udah basi kalau kamu berbicara Pak Jokowi melanggar konstitusi. Ya, lagian apa yang dilanggar? Kamu tidak sebutkan. Kamu berbicara di media, di televisi. Kamu tidak sebutkan apa yang dilanggar oleh Pak Jokowi. Ya. Terus kalau ketakutan kamu, ya. Apa namanya juga Pak Jokowi menggunakan fasilitas negara seperti gedung, hanya gedung, mengumpulkan parpol-parpol, ketum-ketum parpol. Bro, kamu tahu apa yang dibicarakan Pak Jokowi bersama ketum-ketum parpol itu? Tidak tahu kan? Kamu ikut? Enggak kan? Kenapa kamu bernarasi seperti itu? Berasumsi seperti itu? Makanya tujuan kamu itu apa gitu? Ingat bro, senior yang lebih senior dan yang lebih berpengalaman dari kamu masih banyak. Makanya hati-hati kalau berbicara. Gunakan data, gunakan akal sehat, etika yang terpenting ya. Sekali lagi, gunakan data. Kalian calon intelek, jangan asal jeplak aja. Oke, salam dari Sorsawu Melki, bakul kembang dan bibit buah-buahan.